Yo guys, balik lagi bersama dengan gue, Bang Jo Review. Dan akhirnya kita balik lagi ke segmen hunting nih guys. Jadi sorry banget buat teman-teman yang selama ini mungkin nungguin konten hunting gue. Karena akhir-akhir ini gue lagi kurang gitu mood buat bikin video hunting. Tapi karena udah banyak banget teman-teman yang nanyain di DM Instagram gue, jadinya gue adain lagi konten hunting ini nih guys. Jadi unit yang sekarang ini ada di depan kalian ini gue beli dari Laku 6. Dan HP yang gue beli ini adalah Samsung Galaxy S21 FE ya guys. Ini HP gue beli tuh kurang lebih dengan harga 1,2 jutaan. Dan ini tuh sebenarnya bukan cuman di Laku 6 aja ya guys. Kalau teman-teman mungkin cek di Tokopedia, itu juga udah lumayan banyak guys yang jual Samsung Galaxy S20 FE dengan harga 1 jutaan kecil. Nah, jadi di sini paketnya udah datang dan seperti biasa ini alamatnya gue sensor semuanya. Dan mungkin nggak pakai lama lagi, kita langsung aja unboxing. Kira-kira isinya bagus atau malah zonk. Oke, jadi langsung aja kita buka ya. Let's go. Oke, sekarang unitnya udah kebuka. Ini ada kertas, kita singkirin dulu aja. Dan ini adalah unitnya, dibungkus bubble wrap gitu ya. Oh ya, by the way ini gue belinya secara batangan, jadinya nggak ada box, nggak ada charger juga. Dan yang gue beli ini adalah S21 FE warna olive green. Jadi harusnya udah kelihatan lah ya. Jadi unitnya tuh dibungkus sama plastik begini. Dan kita singkirin dulu untuk boxnya dan kita langsung aja lihat kondisi HP-nya. Sip. Nah, oke. Jadi ini dia Samsung Galaxy S21 FE-nya. Udah gue buka dari dalam plastik. Dan kalau gue first impression ya, ini dari segi bodinya sih menurut gue masih lumayan cukup mulus ya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat. Ini bodinya masih lumayan cakep. Cuman tadi gue ada sedikit notice di bagian backdoornya nih. Nih di bagian deket kameranya. Kalau teman-teman lihat itu dia kayak apa ya? Kayak ada scratch gitu guys. Coba kelihatan nggak? Nih gue kasih lihat. Nah jadi di bagian pinggir frame kameranya ini tuh kayak ada scratch garis gitu. Ya nggak masalah sih. Untungnya bukan di lensa kameranya. Oke, jadi unit yang gue beli ini tentu aja ada minusnya. Gimana teman-teman langsung aja lihat. Nah, ini dia minusnya. Jadi layarnya itu dia kena masalah lightsaber ya, atau yang dikenal dengan nama green light. Jadi ini adalah salah satu penyakit yang cukup umum buat Samsung Galaxy S21 FE. Dan bisa dibilang hampir bisa dipastikan yang pakai HP ini tuh mostly layarnya pada begini guys. Nggak tahu kenapa ya. Tuh ya. Teman-teman bisa lihat isinya ada 3 garis lumayan tebel. Tapi gua nggak tahu nih kira-kira kalau garisnya di tengah gini bakal ganggu fingerprint apakah nggak. Nah seperti biasa sambil gua setting-setting, gue mungkin pengen kasih teman-teman juga untuk spesifikasi kamera dari S21 FE ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut untuk spesifikasi kamera dari smartphone yang satu ini. Dan mungkin sambil kita setting-setting, gue pengen ajak teman-teman buat lihat dulu sampel fotonya. Let's go. Oh guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy S21 FE. Jadi di perekaman kamera depannya ini dia itu bisa nge-record sampai 4K 60 fps ya guys. Jadi keren banget. Harganya sekarang cuma 1 jutaan aja, tapi kamera belakang sama depan bisa record 4K 60. Nah, ini kurang lebih adalah hasil videonya.
Di atas ini ada suara pesawat, kira-kira audionya masih kedengaran jelas kan. Jadi teman-teman bisa nilai ya gimana buat stability-nya sama kira-kira gimana untuk recording audionya. Oke, itu aja sih. Thank you. Oke guys, jadi ini HP-nya udah selesai gua setting-setting dan juga install beberapa aplikasi kayak yang teman-teman lihat sekarang ada di layar nih. Jadi di sini gua udah nyobain juga tadi beberapa sampel fotonya. Teman-teman bisa lihat ya, itu hasil fotonya menurut gua kayaknya di harga 1,2 1,5 jutaan tuh ini ya bagus banget sih guys. Jadi memang kalau dibandingin sama smartphone lain di kelas harganya sekarang itu S21 FE menurut gua jadi opsi yang bijak sih. Kalau teman-teman memang pengen beli smartphone ini buat dipakai sebagai ya HP kedua atau mungkin yang punya budget pas-pasan tapi pengen nyobain experience flagship Android. Jadi untuk di tahun 2025 ini secara performanya ini menurut gua masih snappy banget. Dan mungkin sebelum kita lanjut kita lihat dulu spesifikasinya ya. Jadi untuk HP ini sendiri dari segi RAM-nya dia dibekali sama RAM 8GB dan storage-nya ini yang gua ambil yang 256GB ya guys. Jadi harusnya sih untuk secara storage harga segini ini udah cakep banget. Apalagi SoC-nya ini juga menurut gua masih kenceng banget guys, yaitu pakai Exynos 2100. So, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah chipset yang sama yang dipakai sama S21, S21 Plus, dan S21 Ultra. Dimana chipset ini juga udah mendukung jaringan 5G guys. Jadi, memang secara SoC ini tuh masih jauh lebih kenceng ketimbang sama smartphone lain. Helio G99 itu lewat jauh sama smartphone ini. Dan dari segi layarnya pun ini juga menurut gua udah cukup cakep guys. Jadi, untuk layarnya sendiri, S21 FE ini pakai layar berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD Plus Dynamic AMOLED 2X, yang mana untuk refresh rate-nya sendiri ini juga udah pakai 120 Hz guys. Jadinya memang untuk scrolling ini sih udah enak banget. Cuman ya kekurangannya palingan kalau dipakai nonton aja ya. Ini menurut gua layarnya tuh udah kurang gitu nyaman gara-gara ada 3 green line di layar smartphone ini. Tapi kalau dipakai cuma daily use aja, casual itu sih harusnya smartphone ini udah aman. Cuman ya sedikit tips aja lah, kalau teman-teman pengen beli S21 FE yang kondisinya green line kayak gini tuh, saran gua teman-teman bisa cari yang green line-nya mungkin ada di bagian pinggir ya, supaya bagian center layar ini tuh nggak terlalu keganggu kalau misalnya teman-teman pakai smartphone ini buat kebutuhan nonton. Nah, tapi tentu aja kekurangannya smartphone ini dari segi baterainya, ini tuh cuman 4.500 mAh aja, which is di tahun 2025 baterai 4.500 mAh sih menurut gue udah kurang banget ya. Ini aja gue tadi udah sempet cas dan baterai udah turun lagi lumayan. Tadi kalau salah 79 sekarang ke 74 nih guys. Ini padahal belum gue pakai apa-apa. Jadi ya baterai memang jadi concern buat si S21 FE ini di tahun 2025. Dan untuk software sendiri, kalau pas di launchingnya sih ini pakainya Android 12 ya. Tapi sekarang si S21 FE yang gue pegang ini tuh udah pakai Android 14 dengan One UI 6.1. Tadi sih gue cek memang ada update, cuman gue belum sempat update lagi. Tapi kalau gue cek resource-nya dari GSM Arena, ini tuh katanya bakal dapat 4 tahun untuk OS update guys. Jadinya kalau kemarin kan startnya dari Android 12 tuh. Sekarang Android 14, berarti harusnya Android 16 sih masih bakal dapat di, cuman kita nggak tahu lah, nanti kita tungguin aja apakah smartphone ini bakal dapat Android 16 apa enggak. Oke, jadi ya palingan untuk lihat-lihat sekilasnya segitu dulu aja. Ini sih menurut gua kalau dipakai sehari-hari udah lancar banget ya, apalagi kamera tadi juga udah bagus, terus juga One UI tentu aja masih jadi software terbaik sampai detik ini. Meskipun dia versinya belum One UI 7 ya, tapi harusnya bakal dapat. Jadinya teman-teman tungguin aja untuk update softwarenya. Oke, sekarang kita mungkin bakal cobain gaming juga di S21 FE ini. Dan di sini gue udah sempat install juga Genshin Impact ya guys. Cuman terperangkap di aplikasi gaming hub-nya. Tapi sebelum kita mulai, pastiin dulu teman-teman udah aktifin fitur alternate game performance-nya guys, supaya
smartphone-nya nggak di limit dan performanya tuh bisa lebih lancar buat dipakai gaming. Oke, kalau ini udah aktif, langsung aja kita masuk ke Genshin Impact-nya dan kita cobain kira-kira masih kuat gak nih S21 FE di tahun 2025. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke gameplaynya dan di sini kondisinya sih kalau dipakai gaming sekilas layarnya memang udah kurang gitu nyaman ya karena dia tuh green line-nya benar-benar di tengah-tengah sini guys. Jadi agak ketutupan tapi nggak apa-apa, kita cobain aja sambil kasih tahu teman-teman juga gimana bayangan performa S21 FE di tahun 2025 ini. Jadi by default dia tuh grafiknya ada di medium dengan frame rate 30 fps. Cuman karena ini mantan flagship jadi gue naikin nih jadi medium 60 fps. Kira-kira masih kuat apa kagak? Oke, langsung aja kita coba. Sip, so far sih kalau gue lihat ini masih lumayan lancar ya. Meskipun memang suhunya langsung berasa di sini belakang udah mulai makin anget. Dan ya, kita coba cari musuh kali ya. Nah, di sini ada misi. Kita coba battle kira-kira frame rate-nya stabil apa kagak. Ini sih kalau gue rasa-rasa ada di sekitar 40 sampai 50 fps-an ya. Tapi kita cobain aja. Sip. Ini kita lagi battle, so far sih nggak ada masalah ya. Coba kita keluarin jurus. Nah, oke. Berasa tuh ya tadi ada sedikit frame drop. Nah, berasa nih. Memang permasalahannya nampaknya kalau kita pakai jurus yang efeknya lumayan kelihatan ya, itu dia frame rate-nya bakal naik turun. Dan ya, jadinya kayak begini. Oke. Coba lagi. Kita pakai ulti lagi. Nah, bener ya. Jadi memang problemnya kalau pakai ulti atau yang efeknya membutuhkan grafik tinggi itu bakal berasa frame drop nih guys. Tapi tadi sih kalau buat exploring aja nggak ada masalah ya. Oke, coba hajar-hajar lagi, pakai lagi jurusnya. Wah, ini belakangnya udah mulai berasa panas nih guys. Asli, panas banget. Coba deh, kita cek suhunya berapa habis ini. Sip. Musuh terakhir. Kita lihat. Ya, oke, selesai. Oke, sekarang kita cek suhunya berapa si S21 FE ini. Wah, teman-teman lihat ya. Ini suhunya tuh tinggi banget tuh. Langsung 47 derajat, guys. 46, 47. Wah, ini gokil sih. Jadi memang untuk secara performanya ini udah ya kalau buat diri sih oke, tapi kalau buat main Genshin kayaknya enggak deh. Tuh ya. Ini sekarang udah mulai berasa buat exploring pun juga udah ada frame drop dan layarnya kalau teman-teman sadar ini kayaknya agak redup nih. Jadi dia otomatis ngerudupin layar sendiri gara-gara suhunya tuh udah terlampau tinggi. Coba ya, gua cek. Oh iya, udah full brightness-nya guys. Tapi memang di limit kayaknya ya. Coba kita pindah ke siang deh. Kita lihat, masih redup gak? Jangan-jangan gara-gara malam nih, jadi redup. Oke, nah ini, oh iya, nampaknya memang diredupin ya. Soalnya di siang pun ini gue cek di layar kayaknya masih belum terlalu terang. Oke, ini secara frame rate ya udah mulai patah-patah di 30 ke bawah ini berasa. Dan palingan untuk tes gamingnya sih segitu dulu aja ya. Oke, jadi ya ini dia Samsung Galaxy S21 FE. Menurut teman-teman gimana nih soal smartphone yang satu ini? Kira-kira worth it buat dibeli apa kagak? Mungkin teman-teman bisa drop komen di bawah ya. Kira-kira gimana pendapat teman-teman sama S21 FE ini? Nah, kalau saya teman-teman pengen beli juga smartphone ini untuk link Tokopedia-nya, beberapa udah gua taruh di kolom deskripsi sebagai referensi. Cuman inget ya, ini kan smartphone-nya smartphone second. Jadinya stoknya pun juga bisa dibilang satuan guys, nggak yang banyak begitu. Jadinya ya teman-teman bisa cek aja beberapa link yang udah gue sertain di kolom deskripsi. Atau teman-teman kalau pengen beli juga smartphone kayak gue ini di Laku6 bisa juga cek di Tokopedia-nya mau jual atau bisa juga langsung kunjungin toko mau jualnya yang ada di Kebon Jeruk.
Nanti alamatnya gua taruh di layar berikut. Teman-teman bisa kunjungin ke situ aja dan bisa pilih smartphone yang pengen teman-teman beli. Oke, jadi palingan segitu dulu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang mungkin selama ini rindu sama konten-konten hunting kita, sorry banget ya guys, kita baru sempat comeback lagi, dan gua harap kedepannya kita juga masih bikin video hunting buat teman-teman semua. Oke, jadi yang paling segitu dulu aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.